Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada ibadah kita kesempatan ini, kita masih akan terus melanjutkan pembahasan dari firman Tuhan dengan tema kriteria pacar secara karakter. Di dalam minggu-minggu yang lalu sudah dijelaskan kepada saudara-saudara kriteria pacar secara rohani. Dan saya kira itu sudah cukup jelas buat saudara semuanya. Namun saudara, kriteria pacar secara rohani itu belum cukup. Karena kalau kriteria pacar rohani itu kan lebih berbicara hubungannya langsung dengan Tuhan secara personal. Maka sedikit saya review ke belakang. Kriteria pacar secara rohani itu orangnya saudara sudah harus sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara harus selalu hidup dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang ketiga, saudara harus konsisten baca firman Tuhan setiap hari atau saat teduh. Dan yang keempat, konsisten untuk berdoa kepada Tuhan. Dan yang kelima, konsisten menjaga kekudusan dan ketaatan kepada Tuhan. Maka kalau saudara sudah memiliki kriteria secara rohani itu, saudara, maka yakinlah engkau hidup di dalam kriteria rohani itu, maka Tuhan juga akan memberikan pasangan yang sepadan buat saudara, yang juga memiliki kriteria secara rohani yang sudah saya sebutkan 5 poin tadi bagi saudara. Maka untuk itu selalu saya katakan mulai dari dalam diri saudara mempraktekkan 5 kriteria tadi. Supaya Tuhan mendandani, mempersiapkan pasangan yang juga sama. Seperti apa yang sudah terjadi dan sudah berubah dalam diri saudara. Nah, maka berkesempatan sore hari ini saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bahas secara lebih detail kriteria secara karakter. Nah, saya mau menjelaskan dulu kepada saudara apa yang dimaksud dengan karakter. Secara etimologi, arti dan makna daripada karakter adalah cap atau stempel atau tanda atau logo yang membedakan satu perusahaan, satu lembaga, satu yayasan, satu gereja, satu kampus, satu organisasi dengan organisasi yang lain. Maka tidak ada satu perusahaan, tidak ada perusahaan di dunia ini, saudara, yang memiliki logo, lambang, cap yang sama. Pasti nggak ada. Selalu berbeda. Kalau kita bicara di dalam ketatanegaraan, logo atau lambang itu sama dengan seperti burung Garuda Pancasila. Hanya Indonesia negara satu-satunya yang begitu konsisten sejak dari Republik ini berdiri memiliki logo atau tanda burung Garuda Pancasila. Negara-negara lain nggak ada. Artinya, karakter itu atau logo atau tanda itu penting. Karena karakter itu menjadi tanda atau ciri yang membedakan saudara dengan orang-orang lain yang belum bertobat kepada Kristus. Jika berangkat dari situ, saudara, hari ini saudara perlu memiliki karakter yang sama seperti Kristus. Supaya saudara juga dipersiapkan oleh Tuhan karakter pasangan hidup yang sama seperti Kristus. Lalu pertanyaannya saja, ciri-ciri atau tanda-tanda dari karakter seorang muda-mudi Kristen atau seorang pacar yang saudara rindukan di kemudian hari menjadi suami atau istri saudara. Karakter yang pertama, saudara, harus memiliki sifat seperti Kristus. Jangan lupa tadi saya katakan bahwa karakter itu adalah sifat, tanda, atau nilai yang membedakan saudara dengan orang lain. Kalau dalam bahasa yang lain, kalau saudara orang Batak pasti tahu artinya apa. Ya, ya sekali lagi. Karakter adalah tanda atau ciri atau nilai yang membedakan saudara dengan orang lain.
Nah, kalau saudara saya katakan tadi orang Batak pasti tahu, pasti pernah mendengar istilah pangalaho. Pangalaho itu sama dengan dalam bahasa Indonesia itu sifat. Atau pangalaho itu sama dengan artinya perilaku. Ya, jadi karakter itu sama dengan sifat. Pangalaho dalam bahasa Bataknya atau juga dalam bahasa Indonesia sama dengan artinya perilaku. Ya, atau kembali kepada arti dasarnya tadi, saudara, ya, bahwa karakter itu adalah sifat. Sifat-sifat atau karakter apa yang perlu saudara doakan, yang saudara perlu saudara miliki, dan saudara lakukan, saudara praktekkan, saudara hidupi supaya Tuhan boleh mempersiapkan pasangan hidup yang memiliki karakter atau sifat-sifat yang sama seperti Kristus buat saudara di kemudian hari. Berangkat dari 1 Korintus pasal 13 ayat 14. Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri alias tidak sombong atau tidak egois. Artinya, pastikan saudara memiliki sifat atau karakter atau perilaku yang mencerminkan seperti yang saya katakan tadi. Yaitu apa? Memiliki kasih yang tanpa batas. Karena kalau saudara tidak memiliki kasih, mustahil saudara bisa mencintai orang lain. Kalau saudara tidak memiliki kasih. Kasih itu dalam bahasa lain artinya cinta. Love dalam bahasa Inggrisnya. Itu sama dengan artinya kasih. Sama dengan artinya cinta. Saudara harus punya itu dulu. Dan kalau saudara memiliki kasih, maka harus terlihat dari kesabaran. Sabar menunggu waktu, cara, dan jalannya Tuhan mempertemukan saudara dengan sosok pria atau laki-laki atau perempuan yang akan Tuhan pertemukan kepada saudara. Sabar. Tidak gerasa gerusu. Baru juga semester 1 sudah langsung pikirannya mau langsung pacaran. Padahal baru semester 1. Masih jauh Belanda. Masih jauh Jepang. Semester 8 aja saudara belum lewatin kan. Boro-boro semester 8. Semester 1 aja belum tentu lulus sebuah mata kuliahnya. Maka perlu memiliki karakter sabar. Dan terlalu banyak mahasiswa muda-mudi Kristen tidak sabaran. Dalam apa? Menunggu jawaban Tuhan. Menunggu jodoh yang sudah disiapkan Tuhan. Banyak kali tidak sabar. Maka itu akibatnya seringkali belum apa-apa sudah langsung jadian. Akibat dari ketidaksabaran itu, saudara jadian hari itu, yang hari ini, jam ini, ya besok pagi udah putus. Karena nggak sabaran. Itulah saudara, kenapa sejak dari semester 1 sampai dengan semester 8, saya sabar. Menunggu jawaban Tuhan, menunggu jodoh yang sudah Tuhan siapkan. Baru di semester 8, saya menyatakan isi hati saya kepada mantan pacar saya waktu itu, sekarang jadi istri saya. Saya sabar, saudara. Karena kesabaran itu akan menolong kita untuk mendapatkan yang terbaik. Yang berikutnya murah hati. Apa artinya murah hati, saudara? Murah hati itu artinya ramah, bukan rajin menjamah. Kalau laki-laki zaman sekarang kan rajin menjamah. Baru pacaran aja sudah minta memegang yang kiri, kanan, muka, belakang, atas, bawah. Ramah. Itu artinya murah hati. Bentuk keremahan itu konkretnya apa? Kalau berbicara, tidak kasar, tidak sombong. Enak, lembut, lemah lembut bicaranya. Maka saudara hati-hati ya.
Kalau saudara cara ngomongnya kasar, saudara pasti akan susah mendapatkan pasangan hidup. Saudara pasti susah mendapatkan jodoh. Dan saya sudah menemukan banyak orang. Posisinya bagus, tampang, wajahnya ganteng, cantik. Oke, punya pekerjaan, punya posisi, punya gaji. Tapi saudara tahu, sudah di atas 40 tahun gak laku-laku. Persoalannya apa? Karena tidak punya karakter. Karena tidak memiliki sifat perilaku seperti Kristus. Yang berikutnya tidak cemburuan. Kalau saudara masih menaruh kecemburuan yang luar binasa dalam diri saudara, sulit bagi saudara untuk mendapatkan pasangan yang baik. Saudara tahu, ada banyak tindakan kekerasan yang dilakukan oleh muda-mudi yang berpacaran, baru jadian, tetapi lusanya, minggu depannya, pacarnya sudah dianiaya. Alasannya apa? Karena cemburu saja. Melihat pacarnya sedang beli buku atau belajar atau kuliah dengan temannya di kampus, langsung cemburu dia. Dan kasus-kasus karena kecemburuan yang membabi buta ini sudah banyak yang menyebabkan pasangan muda-mudi masuk penjara. Bahkan kecemburuan yang membabi buta ini juga telah memakan banyak korban. Akibatnya apa? Pasangan muda-mudi yang baru jadian dibunuh. Bahkan tidak hanya dibunuh, tapi dipotong-potong tangannya, kakinya, lehernya, dipisahkan. Lalu dimasukkan dalam sebuah koper, lalu dibuang di tengah jalan. Itu karena cemburu. Maka karakter ini tidak boleh ada dalam diri saudara. Yang berikutnya tidak memegahkan diri. Atau sama dengan tidak memegahkan diri itu saudaraku tidak sombong. Kalau saudara menyombongkan kegantengan saudara, kecantikan saudara, ya uang yang saudara dapatkan dari orang tua saudara, saudara pasti sulit untuk mendapatkan pasangan hidup. Lagi-lagi saudara, saya sudah menemukan banyak orang Kristen, perempuannya cantik, pinter, gajinya lebih besar, tapi nggak laku-laku. Karena kenapa? Sombong. Maka Tuhan tidak mau mempertemukan laki-laki yang akan menjadi pacar dan suaminya. Karena Tuhan bilang, kamu masih sombong. Dan sebaliknya saya juga menemukan banyak kasus laki-laki yang punya gaji, pendapatan, posisi yang luar biasa, punya fasilitas rumah dan mobil mewah, susah nggak dapat jodoh. Karena kenapa? Sombong. Hilangkan karakter-karakter yang negatif ini. Hilangkan sifat-sifat atau perilaku atau pangalaho yang buruk itu. Miliki kesabaran, kemurahan hatian, ya, kerendahan hati. Dan itu harus saudara pupuk mulai dari sekarang. Supaya Tuhan bisa mempersiapkan yang terbaik buat saudara. Kriteria pacar karakter yang kedua. Setia dan tulus dalam mencintai dan mengasihi Tuhan. Dan juga pasangannya. Diambil dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39, saudara. Artinya saudara harus menjadi orang yang setia dan tulus. Mengasihi Tuhan dulu. Mencintai Tuhan dulu. Baru mengasihi dan mencintai diri saudara dan juga orang lain. Kenapa ukurannya kasih dan kesetiaan itu harus diukur kepada Tuhan? Harus dimulai kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan saudara nafas hidup, kekuatan dan kesehatan. Karena Tuhan yang sama juga mendandani saudara sebagaimana saudara adanya hari ini. Sehingga saudara menjadi pria yang ganteng, pintar, cerdas, atau saudara menjadi wanita yang pintar, cantik. Karena Tuhan. Maka kalau saudara sudah tulus, tuntas, lulus mengasihi Tuhan, kasih yang saudara pakai untuk mengasihi Tuhan, kasih itu juga yang akan menolong saudara untuk mengasihi orang lain.
Di balik daripada kasih itu ada kesetiaan kan? Ada ketulusan, ada konsistensi. Kalau saudara memiliki kasih yang daripada Tuhan, lalu saudara praktik kasih kepada Tuhan itu, maka saudara akan setia mengasihi Tuhan, setia mengasihi pasangan. Maka saudara akan jauh dari yang namanya apa? Perzinahan, perselingkuhan. Atau kalau saudara masih muda-mudi, saudara akan tidak mudah jatuh di dalam situasi yang disebut dengan namanya cinlok. Apa itu cinlok? Cinta lokasi. Orang yang mudah jatuh dalam cinlok atau cinta lokasi adalah orang yang tidak setia kepada Tuhan dan orang yang tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan, mempraktekkan, memberikan teladan kepada kita untuk cinlok nggak ada. Salah satu contohnya paling fenomenal, bukti kesetiaan cinta saudara kepada Tuhan tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya apa? Waktu dia lahir ke muka bumi ini di kandang domba, tempat yang hina, dina, dan bau. Lalu dia menjalani proses perjalanan hidupnya dan pelayanannya kurang lebih 33 tahun di dunia ini. Sampai dia mati di kayu salib karena dosa saudara kan. Di situ Tuhan setia. Di situ Tuhan tulus. Di situ Tuhan mengasihi saudara. Apapun adanya kelemahan, kekurangan saudara. Maka dalam konteks mencari pasangan yang memiliki karakter. Di sini dikatakan saudara harus memiliki hati yang setia dan tulus mencintai Tuhan dulu. Supaya saudara tidak mudah jatuh cinta. Tidak mudah cinlok. Tidak mudah apa? Pindah ke lain hati. Ini penting. Maka sehingga saya katakan, kalau saudara saja masih muda, udah gonta-ganti pacarannya. Kalau engkau tidak bertobat, pasti engkau tidak akan mendapatkan pasangan hidup yang setia, istri atau suami. Karena kenapa? Karena dirimu sendiri adalah tukang selingkuh, tukang berzina, artinya tukang tidak setia kan. Maka orang yang gonta-ganti berpacaran, orang yang gonta-ganti pacar adalah bentuk konkret dari ketidaksetiaan. Orang yang gonta-ganti pasangan hidup adalah contoh real. Orang yang tidak setia, orang tukang selingkuh. Dan kalau saudara tidak tobat, dan nanti saudara menikah, sama. Waktu engkau sudah menikah, engkau juga akan menjadi suami tukang selingkuh dan juga istri tukang berzina. Itu kenapa alasannya sejak dari mahasiswa. Saya belajar dan konsisten menjadi orang yang setia dan tulus kepada Tuhan. Maka saya tidak pernah berpacaran lebih dari satu kali. Tidak pernah. Istri saya yang sekarang ini, saudara, itulah pacar saya yang pertama dan yang utama. Tidak pernah gonta-ganti. Kesetiaan yang saya punya sejak dari mahasiswa dalam berpacaran, itu yang menjagai saya dan istri saya dalam menjalani pernikahan kami yang sudah 20 tahun lebih. Tetap setia, tetap tulus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan bangga. Saudara, kalau saudara bisa laku, diterima, dicintai oleh banyak pria atau wanita. Jangan bangga, itu keburuhan terbesar tuh. Karena itu adalah salah satu bentuk apa? Perjinahan, ketidaksetiaan, atau perselingkuhan. Jadi saudara harus bertobat dan malu. Kalau sudah berkali-kali pacaran, harus malu. Karena itu tanda karakter buruk. Sebagai tanda bahwa saudara bukan tipe laki-laki atau wanita yang setia. Jadi bertobat untuk hal itu. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39 mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dengan segenap akal budimu. Sama halnya, kasihilah juga sesamamu manusia dengan segenap hati, jiwa, pikiran, akal budi. Yesus mencintai kita
Dengan dia lari di kandang domba sampai dia mati di kayu salib. Satu kali untuk selama-lamanya. Maka Yesus mau. Cinta yang paripurna itu, cinta yang sejati itu. Harus juga saudara alami, saudara lakukan dengan cara apa? Cintailah satu orang untuk selama-lamanya. Jadi saudara perlu menanyakan terlebih dahulu. Kalau ada orang pria, kalau ada pria yang naksir saudara, perempuan-perempuan ya tanya dulu. Udah berapa kali dia pacaran? Dan kapan terakhir kali dia putus? Lalu nyambung. Kalau dikatakan, wah sudah lebih dari satu kali. Kalau dia tidak bertobat, jangan paksakan dirimu untuk mencintai dia. Karena kenapa? Cepat atau lambat, engkau akan pasti diduakan, ditigakan, diempatkan, atau apa, ditinggalin di kemudian. Jangan engkau paksakan juga dia menjadi suamimu di kemudian hari. Karena dia akan menjadi tukang selingkuh di kemudian hari. Sama halnya juga sama katakan kepada saudara laki-laki. Kalau engkau sudah mendidik dirimu, melatih dirimu menjadi laki-laki yang setia, yang konsisten, untuk pacaran satu kali untuk selama-lamanya. Lalu ada wanita yang siap untuk engkau tembak. Tanya dulu, dia udah berapa kali jadi bekas-bekas orang? Dia udah berapa kali jadi sampah-sampah orang? Gitu. Dan kalau dia tidak bertobat, jangan paksakan dia jadi pacarmu. Karena suatu saat engkau paksakan dia jadi pacar atau jadi istrimu. Dia akan tak menjadi perempuan yang tukang selingkuh dan tukang berzina. Saudara saya banyak menangani kasus-kasus pasangan suami istri yang bermasalah. Karena ketidaksetiaan suami dan istri ini sejak dari awal mereka mahasiswa untuk memiliki satu pasangan, satu pacar sampai mereka menikah. Artinya apa? Mereka sejak dari mahasiswa sudah orang yang senang gonta-ganti pacar. Sehingga apa? Setelah mereka berpacaran sama juga tukang gonta-ganti, putus nyambung, putus nyambung. Lalu mereka pasangkan terus hubungan sampai pernikahan, apa yang terjadi? Suaminya selingkuh lah, istrinya kalau enggak istrinya selingkuh. Itu terjadi. Kalau engkau mau mendapatkan pasangan hidup yang setia, yang tulus, jadikan dirimu miliki karakter yang kedua ini, yaitu apa? Jadilah pria dan wanita yang setia dan tulus. Satu kali pacaran untuk selama. Karena firman Tuhan katakan apa yang kau tabur akan engkau tuai. Kalau saudara memiliki karakter, ya tukang selingkuh, tukang gonta-ganti pacar, suatu saat engkau juga akan mendapatkan istri atau suami yang tukang gonta-ganti pacar atau juga yang tukang selingkuh, tukang berzina. Pahami ini supaya saudara tidak perlu mengalami masalah seperti yang dialami oleh banyak muda-mudi Kristen di zaman sekarang. Karakter yang perlu saudara miliki dan juga yang perlu saudara doakan supaya Tuhan berikan pasangan hidup yang terbaik buat saudara. Apa? Miliki sikap hati yang baik. Apa artinya sikap hati? Sikap hati ini bicara tentang isi hati, pikiran, perasaan. Itu maksudnya. Ini diambil dari Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat. Percabulan, pencurian, kemabukan. Iya. Hawa nafsu, kejahatan, kelicikan. Semua negatifkan itu. Pastikan hatimu, pikiranmu, perasaanmu, tindakan dan perbuatanmu. Jauh dari semua hal-hal yang negatif ini. Kalau saudara mau mendapatkan pasangan hidup yang terbaik dari itu. Caranya gimana, Pak? Menilik atau melihat isi hati, pikiran, dan karakter seseorang yang baik. Maka saya rekomendasikan saudara perlu memakai istilah 3D. Apa itu? Saudara lihat dengan benar perilaku orang itu. Amati kesehari-hariannya.
lalu evaluasi. Saya singkat dengan tiga. Cermati artinya, apakah dia memiliki sikap hati yang selalu negatif? Seperti di dalam Markus pasal 7 ayat 21-23. Percabulan, pencurian, pembunuhan, ya, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu. Itu ada nggak kecenderungan itu di dalam hidupnya tiap-tiap hari? Bagaimana saudara bisa menilik atau mengamati ini? Ya tentu, lewat kesehari-hariannya. Di mana? Di kampus, di persekutuan, di gereja, atau juga di kosan. Apa aktivitas anak, apa aktivitas dia sehari-hari? Hal positif nggak yang dilakukan dia? Atau hal negatif? Kalau yang dilakukannya dia setiap waktu, setiap hari adalah hal-hal negatif. Di kampus, di kosan, di mana saja. Maka sekali lagi, saudara, urungkan, batalkan niat, motif saudara untuk melanjutkan hubungan dengan orang itu. Mungkin saudara berpikir, oh tapi Pak, binatang yang satu ini, pria yang satu atau ya perempuan yang satu ini cantik Pak. Hidungnya menjorok keluar, mancung. Memang sih, sikap hatinya, ya bohong Pak. Bisa saya tinggalin dia, apalagi banyak orang naksir sama dia Pak. Saya mau kasih contoh. Coba saudara lihat, secara perawakan, penampilan, apa kurangnya artis-artis itu? Tinggi, populer, cantik, kalau yang perempuan kan. Tapi coba saudara lihat, hanya seumur jagung aja udah putus. Hanya baru beberapa bulan menikah, sudah cerai. Saudara tahu, itu bukan masalah kekurangan. Itu bukan masalah kekurangan popularitas suami istri, bukan masalah sikap hati yang menggoncangkan, yang merontokkan, merusak hubungan mereka sebagai suami dan istri. Jadi saudara harus banyak belajar dari semua peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita. Sebagai bagian daripada pembelajaran yang sedang Tuhan ingatkan bagi saudara, supaya saudara jangan jatuh di lubang yang sama. Kriteria yang keempat, karakter pasangan hidup yang terbaik. Yang perlu saudara miliki dan saudara minta sama Tuhan apa? Memiliki hati untuk mengasihi dan melayani. Ya, Pak. Memiliki hati untuk mengasihi dan melayani ini dengan karakter apa? Kriteria karakter secara karakter pasangan hidup. Oh, ada hubungannya. Dalam konteks ini, saudara perlu melihat, mengevaluasi, menelusuri. Apakah si dia memiliki sikap hati untuk mengasihi Tuhan atau melayani Tuhan? Ukuran yang paling konkret dari mana? Rajin nggak dia ikut ibadah? Rajin nggak ikut terlibat dalam pelayanan? Rajin nggak dia terlibat dalam kegiatan-kegiatan kepanitiaan di gereja, di persekutuan, di pelayanan? Kan itu salah satu ukuran. Karena dengan dia terlibat di dalam semua hal yang saya katakan tadi kan, berarti dia punya hati untuk kan membagi waktu, tenaga, dan pikirannya untuk melayani Tuhan dan juga melayani orang lain. Saudara tahu, kalau saudara dan si dia sudah terbiasa sejak dari masa muda saudara mengasihi dan melayani Tuhan, maka saudara nanti waktu berpacaran, pada prinsipnya juga kan saling melayani, kan saling memperhatikan, saling menolong. Prinsip yang sama juga yang akan saudara pakai waktu saudara sudah berumah tangga. Saling memperhatikan, saling menolong, saling membantu, saling meringankan beban tanggung jawab sebagai istri dan suami kan. Itu bukan masalah pelayanan kan. Jadi sangat dekat hubungannya karakter, memiliki hati untuk mengasihi dan melayani Tuhan sebagai salah satu atau poin keempat kriteria karakter pasangan. Saudara, itulah dulu alasannya kenapa saya menjatuhkan pilihan saya terhadap mantan pacar saya dulu yang sekarang jadi istri saya. Ya,
Karena saya tahu istri saya yang sekarang ini dulu dia terlibat dalam pelayanan di gereja dan bahkan juga di persekutuan dengan saya di kampus. Jadi saya tahu betul. Maka saya berpikir, sikap hati kerinduannya dia untuk melayani waktu mahasiswa, melayani Tuhan dan melayani sesama teman-teman, jadi pengurus, itu akan pasti menjadi bekal bagi dia kalau suatu saat dia menjadi istri saya. Dan betul, saudara. Maka waktu kami sudah menikah, terasa betul dampak sikap hati melayani yang saya punya, yang juga istri saya punya dulu waktu mahasiswa setelah kami menikah. Artinya apa? Dalam melakukan tugas pekerjaan dan tanggung jawab di rumah, kami saling menolong satu dengan yang lain. Terlalu banyak laki-laki yang egois, tidak mau peduli dengan tanggung jawab dan pekerjaan istrinya di rumah. Karena sejak dari mahasiswa dia tidak punya hati melayani atau tidak pernah terlibat dalam pelayanan. Terlalu banyak juga wanita-wanita yang tidak tanggung jawab terhadap rumah tangganya. Tidak punya tanggung jawab mengurus melayani suaminya dan anak-anaknya. Karena sejak dari kecil, sejak dari mahasiswa, dia nggak pernah hati melayani dan juga tidak pernah terlibat dalam pelayanan. Contoh yang paling ini, saya lagi nangani kasus ini sekarang. Ada seorang ibu, dia hanya bisa menuntut dan meminta uang kepada suaminya. Sampai suaminya pot-potan cari uang. Sampai suaminya minjam sana sini, saudara. Bahkan sampai suaminya terjerat hutang. Hanya karena untuk memenuhi tuntutan istrinya yang hanya taunya. Meminta, meminta, dan meminta. Dan saudara tahu keluarga ini sedang ada di dalam masalah besar hari-hari ini. Masalah besarnya apa? Sedang mau siap-siap untuk cerai. Saudara tahu apa akibatnya? Karena si perempuan ini egois. Tidak peduli persoalan dan pergumulan suaminya. Bagaimana susahnya suaminya mencari nafkah di luar sana. Nggak peduli dia. Yang perlu dia tahu, sekali dia minta uang harus ada. Inilah kalau perempuan. Kalau tidak memiliki hati dan tidak mengasihi, tidak melayani itu. Egois. Maka saudara perlu memiliki karakter. Hati untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Supaya saudara bisa mendapatkan pasangan hidup yang juga sama seperti saudara. Sehingga nanti waktu saudara berumah tangga, rumah tanggamu itu harmonis, rukun, tentram, damai. Atau sering saya katakan, keluargamu, rumah tanggamu menjadi surga jilid dua. Artinya apa? Ada ketenangan. Terlalu banyak keluarga-keluarga Kristiani hari-hari ini diambang kehancuran, diambang perceraian, karena suami dan istri tidak punya hati untuk mengasihi dan melayani sejak dari mahasiswa, sejak dari kecil. Untuk itulah Roma pasal 12 ayat 11 mengatakan janganlah hendaknya ya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu alasannya juga kenapa saya dorong saudara minta kesempatan kepada Kak Agnes itu, Kak saya mau melayani Kak. Tapi bimbing ya Kak ya, pasti dibimbing kan, pasti di mentoring oleh Kak Agnes itu kan. Supaya sikap hati melayani itu sudah ada dalam diri saudara sejak saat ini. Itu maksudnya. Ciri yang kelima, mendapatkan ya karakter yang positif dari pasangan hidup yang saudara dambakan. Penolong yang sepadan. Kejadian pasal 2 ayat 18 berkata, Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Artinya apa? Tuhan menghendaki saudara-saudara itu untuk menikah, untuk berumah tangga. Itu Tuhan kehendaki.
Karena dikatakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Maka artinya apa? Waktu saudara dilahirkan Tuhan ke dunia ini dan dipelihara Tuhan sampai hari ini, esok lusa dan seterusnya, itu menandakan sebenarnya sudah Tuhan diciptakan, lahirkan, siapkan pasangan hidup yang terbaik juga bagi saudara. Cuma ada syaratnya. Untuk mendapatkan yang terbaik dari Tuhan, harus saudara menjadi penolong yang sepadan. Harus juga orang itu memiliki kesepadanan yang sama dengan saudara. Itu yang sepadan. Seseorang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus sepadan itu artinya adalah sederajat. Ya, satu agama, satu keyakinan, memiliki kehidupan rohani yang bertumbuh ke arah Kristus, memiliki karakter yang positif seperti karakter Kristus, sehat jasmani. Sepadan itu juga memiliki artinya apa? Memiliki akademik yang baik. Itu juga menyangkut sepadan itu. Sepadan itu artinya juga apa? Tuhan juga menginginkan saudara punya pasangan hidup yang pinter, yang cerdas, dan bahkan yang memiliki karir dan pekerjaan yang baik. Itu Tuhan tahu. Tuhan siapkan buat saudara. Tapi persoalannya, saudara sendiri sudah memiliki ini belum? Persoalannya seringkali saudara hanya meminta dari Tuhan yang terbaik, tapi saudara sendiri tidak mau menjadikan diri saudara yang lebih baik dulu. Itu masalahnya. Saudara seringkali minta Tuhan saya mau. Tuhan kasih pasangan buat saya yang rohani. Tapi saudara rohana, belum bertobat. Tuhan berikan saya pasangan hidup yang pintar. Tapi saudara malas kuliah. Gimana ceritanya? Kalau mendapatkan pasangan hidup yang rohani, yang sudah bertobat, mulailah diri saudara bertobat. Kalau mendapatkan pasangan hidup, mulai. Kan harus mulai dari dalam diri saudara dulu. Jadi jangan hanya minta, jangan hanya menunggu. Tapi saudara tidak berbuat apa-apa. Tidak berubah. Disinilah persoalan kalian kan masalahnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tanamkan konsep dalam pikiran saya supaya Tuhan berikan saya satu saat istri yang rohani, ya sudah bertobat kepada Tuhan, karakternya baik, IPK-nya baik, maka saya mulai dari dalam diri saya. Dengan cara saya juga harus mengambil keputusan bertobat kepada Kristus. Saya juga harus terus mau berubah, memiliki karakter seperti Kristus. Dan saya juga harus rajin belajar. Dan puji Tuhan, saudara. Saya pun dipertemukan Tuhan dengan pacar yang jadi istri saya saat ini. Yang juga memiliki hal yang sama seperti yang saya katakan tadi. Mulai dalam diri saudara. Jadikan dirimu menjadi penolong yang sepadan. Pasangan yang sepadan. Maka Tuhan akan memberikan pasangan yang sepadan. Bersaudara. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk mendapatkan pasangan yang sepadan tadi, yang sederajat, senilai, ya sama-sama dalam Tuhan, karakternya baik, pintar, cerdas, butuh proses, butuh waktu. Maka dibutuhkan apa? Roh kesabaran. Maka untuk itulah selalu saya katakan kepada saudara. Ya, saya kasih contoh lain. Untuk menjadi sarjana, saudara harus menempuh 4 tahun kan, alias 8 semester kan, supaya bisa jadi sarjana. Itu untuk jadi sarjana saja butuh 4 tahun alias 8 semester kan. Apalagi mendapatkan pasangan hidup yang sepadan. Nggak bisa hanya dengan 1 semester. Nggak bisa hanya baru ketemu di mall. Langsung saudara bisa dapat sepadan. Nggak ada itu. Sama, butuh proses yang lama. Seperti waktu saudara meraih gelar sarjana kan. Butuh 4 tahun. Apalagi mendapatkan pasangan hidup. Lebih dari 4 tahun. Lebih dari 8 semester. Maka saya juga pernah
memiliki kesabaran. Maka untuk itu saya tidak ucuk-ucuk semester satu langsung naksir tembak kiri kanan muka belakang enggak tuh. Walaupun ada dari tingkat saya, adik-adik tingkat saya, adik-adik tingkat saya satu kuliah, ada juga yang nyoror-nyororin diri supaya saya nembak. Tapi saya nggak mau, karena saya mau mendapatkan yang sepadan. Untuk mendapatkannya butuh proses, butuh waktu. Sama seperti tadi, untuk jadi sarjana butuh 4 tahun alias 8 semester. Apalagi mendapatkan suami dan istri yang sepadan, butuh proses dan waktu. Maka untuk itu saudara tidak perlu terburu-buru mengambil keputusan untuk pacaran. Karena keputusan yang saudara ambil hari ini belum tentu itu yang sepadan. Belum tentu itu yang terbaik, tapi yang terburuk dari sekian banyak yang buruk-buruk dan buruk. Sepadan. Terpasangan hidup yang perlu saudara miliki dan juga saudara minta sama Tuhan apa? Jadilah pasangan yang seimbang atau seimbang. 2 Korintus 6 ayat 14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu? Artinya seimbang. Seimbang itu seiman. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah berpikir untuk coba-coba untuk melakukan PDKT. Pendekatan. Dengan orang apa? Yang tidak seiman. Dengan orang yang tidak satu keyakinan dengan saudara. Jangan coba-coba. Engkau coba itu berarti engkau sedang bermain-main dengan api. Cepat atau lambat api yang kau buat itu akan membakar dirimu. Sampai ludes. Itu yang terjadi. Kenapa banyak muda-mudi Kristen akhirnya apa? Diawali. Dari apa? Coba-coba. Berpacaran dengan orang yang tidak seiman. Sehingga harus murtad. Meninggalkan orang tua. Dan bahkan banyak di antara mereka juga meninggalkan bangku kuliah. Sebab dia harus bertanggung jawab. Karena si perempuan yang dipacari itu sudah dihamili. Ini bahayanya. Kalau saudara membuka hati dan pikiran, berpacaran, atau menikah dengan orang yang tidak seimbang atau seiman. Pahami ini, saudara. Kalau saudara tak memaksakan diri dengan alasan, Pak, saya dekatin dia, saya pacarin dia, saya nikahin dia, supaya saya bisa menobatkan dia untuk menjadi orang Kristen. Hebat sekali, saudara. Siapa, saudara? Tuhan Yesus saja sebagai Tuhan. Tidak pernah memakai pola dan cara yang seperti itu untuk membawa orang bertobat kepada dia. Nggak pernah kan? Itu nggak ada dalam Alkitab. Justru saudara yang akan dimurtadkan oleh si dia. Apalagi kalau saudara sudah terlanjur menghamili dia. Kasus itu sudah banyak. Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Bahkan ada teman-teman saya satu angkatan dulu. Beberapa orang. Sama kasusnya. Ya, saya ingatkan waktu itu. Saya bilang, hei, hati-hati loh. Yang kau dekati itu, yang sedang kau pacarin itu, bukan yang sepadan, bukan yang seiman atau seimbang. Lalu dia bilang apa? Ah, bisa-bisanya kamu aja tuh. Iya serius, saya ingatin loh saya. Kalau kamu nggak mau dengar, suatu saat kamu akan kena batunya. Dan dia tetap menjalani keputusan itu. Apa yang terjadi 6 bulan kemudian? Si laki-laki ini datang ke kosan saya, dia nangis. Saya bilang, kenapa kau nangis? Saya kan bukan bapakmu, bukan mamamu juga, saya bilang. Oh, ya kamu bilang 6 bulan yang lalu benar. Apa yang benar, saya bilang. Saya dipaksa untuk menikahi pacar saya itu.
Dan bahkan bukan hanya dipaksa untuk menikah itu, tapi saya harus meninggalkan keyakinan saya dari Yesus Kristus kepada iman dia. Artinya, mualaf. Itu posisinya waktu semester 5 dia. Ya saya bilang, saya nggak bisa tolong kau. 6 bulan yang lalu saya sudah ingatkan. Sudah saya beritahu. Sudah saya coba menolong kamu. Tapi kamu tidak mau ditolong kan? Sekarang urusanmu sendiri dan tanggung sendiri. Ya dia murtad. Karena pacarnya sudah hamil. Dia kan harus menikahi. Dan pasti nggak mungkin dia bisa kuliah lagi. Karena dia harus cari uang untuk menafkahi istri dan yang akan sebentar lagi mau melahirkan. Bahkan dia pun tidak sampai jadi sarjana. Terlalu banyak kasus yang seperti ini yang saya lihat. Maka saya ungkapkan fakta kepada saudara. Supaya saudara tidak main-main dengan masalah yang satu ini. Cari pasangan yang seimbang, seiman. Oke, mungkin saudara bertanya, Pak Tony, pasangan seimbang, seiman itu boleh nggak? Kalau misalkan saya Protestan, pacar saya Katolik, kalau itu boleh. Kan itu masih seimbang dan seiman. Tuhan Yesus kan masih sama. Surganya masih sama. Jalan masuk surganya juga kan masih lewat Tuhan Yesus. Tapi yang tidak boleh itu di luar dari dua itu. Di luar dari dua itu. Itu makanya dikatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Tidak seiman itu maksud. Karena Rasul Paulus mengingatkan, pasangan yang tidak seimbang, tidak seiman itu diumpamakan seperti apa? Gelap dan terang. Coba saudara bayangkan. Saudara berkolaborasi dengan kegelapan. Seputih apapun saudara, tetap akan menjadi gelap. Tapi kalau saudara terang, pasangan hidup saudara terang, sama-sama dalam Tuhan, terang benderang kan? Mungkin saudara akan berkata, tapi kan Pak Tony ada banyak loh Pak artis nikah beda agama di luar Protestan sama Protestan dan Katolik ya. Tapi langgeng juga. Oke, saya kasih fakta. Artis tahun 70-an sampai sekarang masih hidup. Mereka ini mengawali pernikahannya beda keyakinan di luar Kristen, di luar Protestan dan Katolik. Yang si perempuan ini Protestan. 30 tahun yang lalu diambil keputusan untuk nikah dengan beda dengan suami yang tidak sama-sama Protestan, juga tidak Katolik, saudara. Mereka jalani rumah tangga mereka sampai memiliki dua, dua atau tiga anak. Anak mereka juga sudah menikah, bahkan sudah punya cucu. Pernikahan mereka sudah 30 tahun dengan beda iman. Apa yang terjadi? Cerai juga. Kesimpulan yang mau saya sampaikan kepada saudara. Artis punya popularitas, punya uang, cantik, ganteng. Karena mereka melawan firman Tuhan dalam membangun rumah tangga. Artinya beda iman, hancur juga, putus juga, cerai juga. Walaupun sudah 30 tahun. Hati-hati. Jangan pernah buka celah setitik pun untuk buka hati dan pikiran dan perasaanmu kepada orang yang tidak seiman. Kecuali ya sama-sama seiman. Yaitu apa? Protestan dan Katolik boleh. Tapi di luar dua itu nggak boleh. Ini penting saudara paham. Secara karakter yang perlu saudara punya dan juga perlu saudara doakan dan minta sama Tuhan. Rela berkorban dan mau memberi kepada Tuhan. Serta juga kepada sesama dan orang lain. Artinya, pastikan dirimu atau dia bukanlah orang yang kikir dan pelit. Janganlah menjadi orang yang hitung-hitungan. Janganlah hanya menjadi orang yang hanya mau untung, tapi tidak mau berbagi.
Hati yang mau menolong, hati yang mau memberi, hati yang mau berbagi, perlu saudara miliki dari sekarang. Dengan apa? Rela berkorban waktu, tenaga, pikiran, dan uang. Dengan terlibat dalam melayani Tuhan. Kalau saudara pelit, ya, saudara juga akan menemukan pasangan hidup yang super-super pelit. Kira-kira apa ujungnya? Egois kan? Akan ada banyak masalah. Karena ketemu dengan orang-orang pelit. Maka jangan hitung-hitungan. Jangan pelit. Jangan kikir. Mendukung pelayanan. Memberikan persembahan kepada Tuhan. Termasuk juga apa? Menolong orang lain. Membantu orang lain. Kalau dia orangnya pelit, susah mendapatkan pasangan hidup. Saya jadi ingat betul. Saya dulu punya senior. Dia satu, iya, 1 tahun di atas saya. Lebih di atas saya dia. Kuliah, masuk dia. Perempuan ini. Orang yang super-super pelit. Padahal uangnya banyak. Ya. Dia hanya mau ditraktir orang. Tapi dia sangat sulit dan susah dan tidak mau traktir orang. Dia hanya mau menikmati pemberiannya. Saudara tahu, saya kira umurnya sekarang sudah 50. Perempuan loh, nggak laku, nggak laku. Udah 50 umurnya. Kenapa? Karena pelit. Saya juga banyak menemukan pria-pria yang super-super pelit. Sampai hari ini nggak laku-laku juga. Pelit terhadap Tuhan, pelit menolong orang lain. Karakter pelit, kikir, ini akan merugikan saudara. Kalau saudara tidak buang dari dalam diri saudara. Mulailah, milikilah karakter yang rela berkorban, rela memberi kepada Tuhan, waktu, tenaga, pikiran, dan juga uang. Apalagi membantu orang lain. Supaya Tuhan memberikan pasangan yang punya hati rela berkorban dan mau memberi kepada Tuhan dan juga menolong saudara di kemudian hari. Yohanes pasal 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar, ya, dari pada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus saja rela total memberikan roh, jiwa, dan tubuhnya sampai mati di kayu salib hanya untuk keampunan dosa dan kesalahan-kesalahan saudara, sehingga saudara mendapatkan pengampunan dosa, hidup yang kekal di surga, dan jaminan hidup penyertaan di dunia ini. Yesus lakukan dulu. Maka kita juga harus bisa punya hati, punya karakter yang sama seperti Kristus, harus rela berbagi, jangan pelit, jangan kikir. Seperti dua orang perempuan yang sudah 50 tahun tadi, nggak laku-laku sama sekali. Dan juga laki-laki yang sudah di atas 50 tahun, nggak laku-laku. Artinya apa? Tuhan tidak kasih pasangan hidup, bro. Karena kenapa? Tuhan bilang, lo masih kikir, masih pelit. Ini hal saudara paham. Karakter yang berikutnya, yang perlu saudara miliki dan saudara minta kepada Tuhan, supaya Tuhan siapkan. Tidak berpura-pura dan tidak munafik terhadap pasangan. Artinya, kalau saudara atau si dia senang mengucapkan kata-kata gombal, contoh, ya, engkaulah isi hatiku, engkaulah pujaanku, engkaulah biji mataku. Ah, norak itu. Biasanya orang ini banyak bohongnya nih. Tanpamu aku tidak dapat hidup, belahan jiwaku. Ini orang gombal ini. Hei perempuan-perempuan,
Jangan engkau begitu mudah tertipu, termanipulasi dengan tipe laki-laki yang gombal seperti ini. Itu hanya omdo. Apa itu omdo? Omongan doang. Tapi tindakan dan perilakunya jauh daripada itu. Ya, kalian-kalian perempuan kan senang sekali kalau dipuja-puji begini kan. Kalau saudara tahu, di balik dari pujian ini, pujian ini apa? Penipuan, kebohongan. Itu yang banyak terjadi. Saya ambil contoh kasus. Baru minggu yang lalu terjadi. Kematian anak pejabat gubernur Papua. Masa kalian nonton beritanya kan? Si perempuan itu masih umur 16 tahun loh. Kenalnya di media sosial. Dia kenal di media sosial dengan seorang laki-laki yang sedang kuliah di sebuah program tinggi swasta. Kelihatannya laki-laki ini juga bodoh juga kayaknya. Karena udah mau selesai tapi masih kuliah terus dia. Lalu dipuja-puji si laki-laki inilah si perempuan ini. Oke? Ya si perempuan ini percaya gitu aja. Dan tiba-tiba saudara tahu, si laki-laki itu mengajak si perempuan itu untuk datang ke kosannya. Lalu si perempuan itu minta dijemput. Dijemputlah dari rumah orang tuanya dibawa ke kosan si laki-laki itu. Saudara tahu apa yang terjadi di kosan si laki-laki itu? Si perempuan itu dijejelin dengan apa? Minuman keras. Tidak hanya dijejelin minuman keras sampai dia teler perempuan itu. Tapi juga apa? Diperkosa. Nih perempuan harus pakai otak ya. Akhirnya mati. Pakai pikiran dengan benar perempuan-perempuan ini. Jangan terlalu mudah hanyut di bawah perasaan. Kalau ada laki-laki yang gombalnisasi, penipu itu. Maka sekali lagi, jangan coba-coba cari pasangan hidup lewat media sosial. Di dunia yang real, di dunia yang nyata, saudara berkenalan, masih juga bisa ditipu kan? Masih juga mendapatkan apa? Perilaku yang tidak benar kan? Pasangan laki-laki atau perempuan yang nggak benar kan? Apalagi di media sosial. Jika saudara bertanya, Pak, boleh nggak kita cari jodoh di media sosial? Tidak boleh. Munafik banyak kan di sana. Dan banyak kasus-kasus itu sudah terjadi. Maka saudara, jadi mahasiswa, harus berpikir benar. So, saudara, waktu saya pacaran dengan mantan pacar saya dulu, sekarang jadi istri saya. Kata-kata kayak gini nggak pernah keluar dari mulut saya. Kenapa? Saya nggak mau pakai kata-kata begini, ya, kepada pacar saya waktu itu. Karena saya tidak mau menjadi orang munafik. Saya mau jadi apa adanya. Wah, jangan-jangan Pak Tony orangnya tidak apa itu istilahnya itu ya? Apa istilah kalian itu ya? Eh, kakuan enggak. Saya juga bisa mesra kok. Tapi mesranya objektif, benar, tidak gombal. Harus hati-hati, ya. Nah, kalian lagi-lagi juga. Jangan engkau suka tebar pesona sana kiri muka belakang. Jangan engkau bangga gombali sebuah perempuan. Ingat, kakakmu, adikmu yang perempuan bisa ditipu oleh laki-laki lain karena perbuatan, karena perilaku. Anakmu satu saat yang perempuan bisa diperkosa oleh laki-laki pacarnya. Kalau engkau juga melakukan hal yang sama kepada perempuan pacarmu hari ini, apa yang kau tahu akan kau tuai. Untuk itulah saya jaga hati dan pikiran saya untuk tidak mau juga mau apa gombal, tidak mau punya banyak pacar. Walaupun saya punya peluang, tapi saya nahan diri, nahan hati pikiran saya, karena saya tidak mau perbuatan yang salah yang saya lakukan waktu mahasiswa berakibat terhadap anak saya, bahkan terhadap cucu saya, bahkan terhadap ya kakak-kakak saya. Saya nggak mau.
hukum tabur tua bisa terjadi. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan pura-pura, harus tulus dan ikhlas. Jangan munafik. Bagaimana saudara mendeteksi si pria atau si perempuan ini munafik, kamuflase? Ya, butuh proses. Artinya apa? Jangan langsung jadian, baru kenal 1 hari. Jangan langsung jadian, baru juga tahu namanya di media sosial. Padahal wajahnya pakai wajah orang lain. Saya materi, saudara. Untuk mendapatkan emas. Ya, kan butuh proses lama. Harus digali dulu puluhan meter. Ya, saudara tahu, butir-butir emas itu kan tidak langsung dalam bentuk utuh. Tapi butir-butir emas itu bercampur dengan tanah, bercampur dengan batu-batuan, bercampur dengan pasir. Lalu setelah itu apa? Ya, dipilah satu dengan yang lain. Lalu diproses lagi, prosesnya lama. Barulah dia menjadi cincin, barulah dia menjadi gelang, barulah dia menjadi kalung. Untuk mendapatkan pasangan hidup yang terbaik. Sama seperti emas atau intan tadi. Gak mungkin hanya 1 semester, 2, 3 tahun. Gak mungkin. Saudara, saya butuh waktu 6 tahun untuk mendapatkan pasangan hidup. Maka saudara ke dalam firman Tuhan mengingatkan dalam Roma pasal 12 ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Jadi harus apa adanya. Maka kalian pun juga perempuan, perempuan jangan senang kalau digombalin. Harusnya sedih. Kenapa? Karena saudara sedang mau ditipu kan. Nah, karakter yang berikutnya, yang ke-9. Jangan coba berbuat jahat dengan menyakiti pasangan saudara. Roma pasal 13 ayat 10, kasih itu tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Artinya kalau saudara menemukan kejanggalan dalam diri orang itu, artinya sering mengeluarkan kata-kata yang kasar, sering melakukan tindakan dan perbuatan yang menyakiti, jangan teruskan hubungan itu. Jangan buka hatimu, tetap menerima dia. Seringkali kan kalian katakan begini, tapi kan semua orang bisa berubah, Pak. Gitu kan alasan kalian selalu kan? Iya, orang berubah dan bertobatnya itu bukan nanti, sekarang. Karena alasan yang sering kalian bangun, nanti juga dia bisa berubah. Apa yang terjadi? Bukan pertobatan dan perubahan sekarang lebih baik. Tapi apa yang terjadi? Orang itu makin brutal. Tadinya si laki-laki ini hanya lewat omongannya saja kasar. Tapi lama-kelamaan karena saudara tidak mengambil keputusan untuk menolak dia, untuk putus dengan dia, apa yang terjadi? Saudara ya apa? Saudara dibunuh oleh dia. Kan banyak kasus itu. Jadi jangan berpacaran dengan orang yang seringkali mengatakan nanti aku akan berubah. Berubah itu bukan nanti. Berubah dan bertobat itu sejak dia lahir ke dunia ini atau sejak dia bertobat terima Yesus. Seseorang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan mudah terkecoh, jangan mudah tertipu dengan alasan. Minta maaf ya, doakan ya supaya saya bisa bertobat dan berubah. Omong kosong itu. Harusnya dari kemarin dia bertobat dan berubah. Kalau saudara tak melanjutkan hubungan pacaran sampai kepada pernikahan dengan apa? Sifat karakter yang jahat, yang suka menyakiti lewat perkataan dan perbuatan. Saudara ngotot mempertahankan itu, yakinlah. Setelah engkau melanjutkan pacaran sampai pernikahan,
saudara akan dicincang. Apa artinya dicincang? Saudara akan diperlakukan lebih kasar dan lebih kasar dan lebih kasar. Dan tidak tertutup kemungkinan saudara bisa dimutilasi, dipotong-potong, lalu kemudian dibuang ke laut untuk makanan ikan. Kasus itu sudah banyak terjadi. Ya, karena si perempuan nggak mau tobat, nggak mau sadar, nggak mau membuka hati, nggak mau pakai pikiran. Dia tetap membabi buta mencintai si laki-laki itu. Apa yang terjadi? Dia dibunuh. Ini kan yang dilakukan oleh seorang pria yang berpacaran dengan seorang perempuan di Jakarta beberapa bulan yang lalu. Ya, awal mulanya karena si perempuan ini mengungkapkan kata-kata yang kasar. Lalu si laki-laki ini tersinggung. Lalu suatu saat si laki-laki ini membuat rencana mengundang si perempuan ini. Udah pacaran mereka. Berkunjung ke apartemennya. Lalu apa yang terjadi? Di dalam apartemen itulah si perempuan itu dibunuh, lalu dimutilasi, lalu dimasukkan dalam sebuah koper, lalu dibuang ke sebuah tempat. Kalau dari perkataan saja sudah mencerminkan, sudah sering mengeluarkan kata-kata yang kasar, itu pertanda. Dalam perbuatannya pun di kemudian hari orang ini juga pasti akan kasar dan brutal. Maka jangan teruskan hubungan itu, karena itu akan makin berpeluang untuk menghabisi saudara. Maka mulailah dari dalam diri saudara, menjauhkan diri dari apa? Perkataan perbuatan yang jahat. Supaya Tuhan juga bisa mempersiapkan, mempertemukan pasangan hidup yang baik. Jadi jangan hanya menuntut, jangan hanya minta. Tuhan saya mau yang terbaik. Tapi diri saudara tidak ada baik-baiknya. Nggak ada itu. Jadikan dirimu dulu jadi yang terbaik. Supaya Tuhan berikan yang terbaik buat saudara. Kriteria yang karakter yang ke-10. Jauhi nafsu kedaginganmu yang berpotensi melanggar firman Tuhan. Artinya saudara, pahami apakah dia mendekati atau mencintai saudara hanya karena dorongan nafsu. Sekarang ini ada banyak korban. Ya, pria mendekati seorang wanita. Tidak lain tidak bukan. Motifnya, tujuannya, targetnya apa? Hanya karena dorongan nafsu. Karena udah tiap-tiap hari dia lihat gambar nonton film porno di handphonenya. Maka saya katakan berkali-kali, pelecehan atau praktek perjinahan dan termasuk juga ya seks menyimpang itu pasti dilakukan oleh manusia, bukan dengan orang yang jauh. Pasti selalu dicari orang paling terdekat. Siapa? Ya pacarnya. Maka kalau saudara ya tidak selektif menilai, mengamati si pria ini, otaknya otak najis, lalu saudara langsung membuka hati, mencintai dia, saudara kan jadi korban. Pelampiasan dari hawa nafsu. Itulah sebabnya kenapa banyak wanita-wanita yang hamil kan. Karena tidak selektif. Hanya lihat tampang doang. Hanya lihat casing doang. Hanya percaya dengan apa? Bahasa-bahasa globalisasi kan. Soalnya gampang mengamati dan melihat. Motivasi si laki-laki ini
mencintai saudara, mengasihi saudara, PDKT kepada saudara karena nafsunya atau karena ya tulus. Gampang. Bagaimana cara lihatnya? Waktu saudara berteman dengan dia, bersahabat dengan dia, bergaul dengan dia, lihat aja. Ada kecenderungan nggak? Dia mengajak saudara untuk melakukan ya ciuman, pelukan, hubungan seks. Kalau sudah di situ, dia berarti ini otaknya sudah kotor dia. Atau berikutnya, dia orangnya ramah nggak? Ramah maksudnya apa? Rajin menjamah. Nah, kalian tahu kan rajin menjamah itu artinya apa? Pertama-tama sih mintanya cium jidat. Minggu depan, bukan jidat lagi yang diminta, pipi kiri dan kanan. Minggu berikutnya, bukan pipi kiri dan kanan lagi yang diminta, tapi mulut saudara. Dari situ, apalagi? Udah, tinggal buka baju, buka celana. Seorang akan diperkosa. Maka kelihatan kan. Nah, tanda-tanda yang seperti itu, kalau sudah terlihat, oh, itu pasti nggak bisa ditutupi. Jangan ngotot, jangan takut untuk mutusin, karena itu pasti dari si setan itu, dari si iblis itu. Karena kalau saudara ngotot, saudara akan mengalami tindakan yang lebih parah. Maka putuskan hubungan itu, jangan takut. Masih banyak pria yang baik, masih banyak wanita yang baik yang Tuhan bisa siapkan buat saudara. Maka saya mau katakan juga kepada saudara, jauhkan dirimu juga sebagai pria dan wanita, jangan juga memiliki sikap hati perilaku yang porno, supaya saudara bisa juga mendapatkan pasangan hidup yang baik. Nah, persoalannya di zaman Eden sekarang ini agak terbalik dunianya. Kadang-kadang yang perempuan juga banyak yang gatal di zaman ini. Laki-lakinya nggak mau melakukan dosa dengan dia, tapi laki-laki perempuannya yang justru kegatalan. Masalah memang ini. Artinya apa? Ya saudara harus bertobat kalau saudara mau dapatkan pasangan hidup yang terbaik dari Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 6. Karena inilah kehendak pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Percabulan itu kan perzinahan. Percabulan itu apa? Pikiran jorok, pikiran porno. Percabulan itu masuk juga di dalamnya ungkapan, perkataan, tindakan, perbuatan yang apa? Yang menyakiti, yang melukai. Percabulan itu masuk juga dalam apa? Kalau saudara laki-laki, ya, tanganmu kemana-mana. Kalau engkau lagi dengan pacarmu, hati-hati ya, tanganmu bisa dipatahin Tuhan. Lain perempuan pun, kalau saudara masih pacaran, jangan langsung juga begitu pasrah. Memberikan diri untuk dicium, dipeluk, diajak tidur oleh pacar. Belum tentu kan suamimu dia. Dan kalau saudara memberikan diri, apa yang terjadi? Engkau akan diputusi. Engkau akan ditinggali. Alias apa? Engkau akan dibuang. Ya, jangan berharap Tuhan masih kasih pasangan hidup atau suami yang baik. Karena kenapa? Engkau aja sudah tidak baik. Sama prinsipnya. Kalau engkau laki-laki tidak perjaka, jangan berharap engkau dapat wanita yang perawan. Sama dengan engkau perempuan. Kalau engkau bukan wanita yang tidak perawan lagi, jangan bermimpi dapat pria yang perjaka. Nih, pakai pikirannya dengan benar. Saya harus tegas mengatakan ini kepada saudara karena sudah terlalu banyak korban. Supaya saudara tidak lagi menjadi korban yang berikutnya. Lakukan 10 kriteria karakter. Ya, tadi. Maka Tuhan juga akan persiapkan 10 kriteria karakter pasangan hidup yang terbaik buat saudara. Dan yang terakhir,
Dewasa untuk saling menerima, menghargai, mengasihi, dan menyelesaikan konflik secara bersama-sama. Artinya apakah saudara atau si dia dewasa dalam menyelesaikan setiap masalah? Seringkali cara yang kalian lakukan itu dalam berpacaran menyelesaikan konflik apa? Putuskan. Kalau saudara masih pakai cara putus-putus-putus menyelesaikan konflik, berarti engkau nggak dewasa. Engkau belum layak untuk berpacaran. Tunggu dulu sampai engkau dewasa. Karena kalau kebiasaan putus saudara jadikan kebiasaan dalam menyelesaikan konflik, saudara tahu. Inilah yang terjadi di dalam rumah tangga Kristen hari ini. Sehingga mudah apa? Cerai kan? Keluarga-keluarga Kristen hari ini. Karena sejak dari mahasiswa, sejak dari muda konsepnya udah keliru, udah sesat. Ada masalah, putus, putus, putus. Sehingga setelah menikah, ada masalah, cerai, cerai, cerai. Itu tanda orang yang tidak dewasa. Atau cara yang berikutnya. Seringkali misalkan saudara menyelesaikan konflik dan masalah dengan pasangan saudara itu dengan cara apa? Mabukkan lah. Kan larinya kan ke situ kan. Mengkonsumsi narkoba lah, ke diskotik lah. Ini kan orang yang nggak dewasa ini. Kalau saudara menghadapi konflik dengan mabukkan, mengkonsumsi miras, narkoba, rokok, ataupun juga dan lain sebagainya, nambah masalah. Saudara masuk penjara. Maka harus dewasa. Maka Tuhan Yesus mengingatkan di dalam Lukas pasal ya 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan makin bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Artinya, jadikan dirimu menjadi wanita, menjadi pria yang dewasa. Salah satu ukurannya tadi. Kalau ada masalah, jangan lari dari masalah dengan cara apa? Putus. Jangan lari dari masalah dengan cara apa? Bukan konsumsi miras dan narkoba. Bukan itu menyelesaikan masalah. Selesaikan di mana persoalannya. Jangan lari. Jangan cari pelarian. Itu namanya orang dewasa. Sehingga apa? Waktu nanti saudara menikah, ada konflik antara saudara dengan istri saudara, suami saudara, tidak langsung selalu apa? Cerai, cerai, cerai. Karena ketidakdewasaan ini tidak dimiliki oleh banyak muda-mudi Kristen. Hanya apa yang terjadi? Seringkali solusi yang mereka lakukan di dalam mengatasi masalah dalam berpacaran apa? Putus, putus, putus. Nggak dewasa-dewasa kan itu. Dan kalau karakter pola yang sama dipakai juga nanti setelah menikah, apa yang terjadi? Cerai, cerai, cerai. Tingginya perceraian di kalangan keluarga Kristen hari-hari ini karena ketidakdewasaan karakter dalam menyelesaikan konflik. Lakukan 11 firman Tuhan tadi saudara supaya engkau mendapatkan yang terbaik dari itu. Tuhan Yesus memberkati.